Iman dan kemurahan hati. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Pada zaman Tuhan Yesus, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi dengan sengaja membebankan pajak kepada setiap wilayah jajahannya. Ini membuat masyarakat di wilayah jajahannya menjadi miskin. Satu-satunya pekerjaan yang bisa mengumpulkan uang banyak pada saat itu adalah menjadi pemungut cukai. Pemungut cukai adalah kaki tangan bangsa Romawi. Seorang pemungut cukai diperbolehkan untuk menagih melebihi yang ditargetkan dan sisanya akan masuk ke kantong pribadi. Inilah yang menyebabkan mereka dibenci semua orang. Zakius bukan seorang pemungut cukai biasa, melainkan dia kepala pemungut cukai. Jabatannya membuat dia menjadi orang terkaya di Yeriko. Namun dia juga banyak dibenci orang dan disebut orang berdosa. Waktu Yesus datang ke Yeriko, Zakius sangat ingin melihat Yesus, namun dia tidak mampu melihatnya karena badannya pendek, sementara banyak orang yang berbadan lebih besar berada di depannya. Tidak ada satupun orang yang memberikan dia jalan. Akhirnya dia berusaha naik ke atas pohon ara. Tindakan seperti ini pada zaman itu bisa mengundang ejekan, sebab Zakius telah merendahkan kehormatan dan martabatnya sendiri. Keinginan yang kuat untuk bisa melihat Yesus tidak membuatnya malu untuk naik ke atas pohon. Ada dorongan ilahi dari dalam hati Zakius untuk melihat Yesus dan menerimanya dengan sukacita. Setiap orang beriman kepada Yesus tidak lagi mementingkan kehormatan dan martabatnya sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan rela melepaskannya, rela dipermalukan demi perjumpaan dengan Yesus. Iman kepada Yesus melebihi segala uang dan kekayaan yang dimilikinya, sehingga dia bertanya, "Berapa banyak yang bisa aku berikan?" Dia sadar secara keuangan dia kaya, tetapi secara kerohanian dia miskin di hadapan Tuhan. Namun kehadiran Tuhan dalam hidupnya memperkaya jiwanya. Sama halnya dengan Zakius, kehadiran Tuhan dalam hidupnya memperkaya jiwanya. Hal ini terlihat dari buah pertobatannya. Jika dahulu dia sangat serakah dan uang menguasai jiwanya, kini di dalam Kristus dia sangat murah hati dan uang digunakan untuk memberkati sesamanya. Karena Zakius sudah menerima kemurahan hati Allah di dalam Kristus Yesus, maka dia digerakkan oleh Roh Allah untuk bermurah hati kepada sesamanya. Demikian juga kita yang telah menerima kemurahan hati Allah di dalam Kristus Yesus, kita pun digerakkan oleh Roh Allah untuk bermurah hati kepada sesama kita. Dengan demikian Allah dimuliakan. Kemurahan hati yang sejati muncul dari hati yang telah merasakan kemurahan Allah. Tuhan Yesus memberkati.